Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata khawatir dengan elektabilitas Anies Baswedan, PDIP dekati Demokrat di tengah desakan umumkan baca pres ya. Ada apa? Bisa saja itu terjadi begitu. Bayangkan Anies Baswedan punya elektabilitas yang luar biasa. Walaupun di lembaga survei pada hari ini saya kira ya itulah lembaga survei begitu kan. Ada yang dipercaya dan ada tidak. Tetapi pengaruh dari lembaga survei itu masih 1% loh. Jangan tidak lebih dari situ begitu kan. Artinya apa? Artinya melihat bahwa wah ini kok survei-survei seperti ini kan siapa yang bayar begitu kan ya, pasti terafiliasi kepada parpol atau baca pres begitu kan atau capres begitu ya. Tetapi kita lihat saja pengakuan dari Saiful Mujani kemarin begitu mengejutkan, sangat luar biasa. Maka dampaknya survei itu adalah masih 1% begitu. Bahkan bisa saja itu kebalik surveinya begitu ya. Bahkan ini sangat memungkinkan ya pertemuan Partai Demokrat dengan PDIP. Ada apa? Yang dulu 10 tahun ya yang lalu ya tidak menemukan titik temu, mungkin ya atas kecewa PDIP pada waktu itu kepemimpinan Pak SBY pada waktu itu, akhirnya sekarang dibalas juga 10 tahun begitu. Akhirnya apa kata Andi Arief ya, bahwa dan Hasto bahwa kita bersama-sama ingin membangun bangsa bersama-sama ya. Masalah baper atau tidak itu kita tinggalkan, katanya begitu. Saya katakan bahwa ya sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan, besok menjadi kawan, sekarang menjadi lawan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu di sini ya. ini kok Belanda waktu jadi penjajah ya pakai politik adu domba dan ambil keuntungan dari ya keruwetan yang dibuatnya. Namun rakyat sudah cerdas. Jejak digital tidak terhapuskan. Hanya calon pemimpin dan partai yang punya rekam jejak terbaiklah yang akan dipilih oleh rakyat. Betul sekali. Kalau seumpama Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, jelas di situ bisa saja Partai Demokrat itu nyongsep. Karena apa? Karena sudah menandatangani komitmen di situ begitu ya, yang namanya politik kan ya, bisa saja itu terjadi. Contoh ya, salah satu contoh ya KIB di situ bubar dan P3 berlabuh kepada PDP. Contoh saja, kita lihat saja apakah P3 akan akan menjadi keuntungan bergabung kepada PDP begitu kan, begitu logikanya begitu, atau jangan-jangan tidak lolos begitu ya. Bahkan dan sedihnya ya sebagian rakyat percaya propaganda kadrun ya, cingkrang dan radikalisme yang salah. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Bahkan ada pro dan kontra di sini ya. Cebong itu sudah nimbrung di sini begitu ya. Ini awas ada perangkap, dan kalau mau benar-benar ingin ada perubahan mestinya harus satu tujuan untuk merubah siapapun baca presnya. Betul begitu kan? Untuk membangun bersama-sama di situ begitu. Tidak hanya si A, si B dan si C begitu kan? Karena pada hakikatnya inilah demokrasi kita begitu. Demokrat selalu abu-abu dalam mendukung. Contoh ya pada 2019 Partai Demokrat tidak akan menjadi partai besar kembali jika selalu abu-abu dalam bersikap analisa orang awam ya. Lembaga survei seperti ini nggak ada yang kredibel untuk mengelola data hasil survei baca pres di 2024, khususnya ARB selalu turun begitu ya. Tergantung dengan masyarakat Indonesia, cita rasa masakan yang disajikan lezat atau tidak di pemerintah saat ini. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau gitu elektabilitas Ganjar tinggi mengalahkan Anies bohong ya. Ini pantesan lobby sana sini dengan partai yang dukung Anies ya. Hati-hati pertemuan jangan sampai keselio Anies bisa gagal. Ya bisa saja itu terjadi begitu. Ya saya rasa oke lah Partai Demokrat seperti itu ya, bermanuver seperti itu tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Ya kalau ingin keluar saja dari sekarang kan, begitu logika kita begitu. Artinya ya biar koalisi perubahan itu nanti mengambil siapa, atau Pak Airlangga di situ, atau bisa saja masih yang lain kan begitu logikanya begitu. Apa susahnya? Ini banyak sekali pro dan kontra. Ngapain ya khawatirkan elektabilitas lawan ini? Nih lu gue kasih 100 triliun tapi lu gabung sama gue, percaya nggak? Diiming-imingi begitu lu ada di barisan yang benar, apalagi sampai pakai cara-cara kekerasan. Makin jelas mereka hanya ingin ya diri lu hancur. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini adalah fenomena terlucu. Demokrat khawatir karena elektabilitas Anies makin turun, makin didesak untuk segera umumkan baca pres PDP ya. PDP sebaliknya. Jadi hasil lembaga-lembaga survei itu kebenarannya seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan penting. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya khawatir dengan elektabilitas Anies, PDIP dekati Demokrat di tengah desakan umumkan baca pres ya, dikutip dari Fusilat News ya. Meski demikian ya, di atas makalah elektabilitas Anies Baswedan diklaim semakin menurun ya, namun pola perilaku politikus pendukung pemerintah menunjukkan adanya ketakutan dengan parti ya Anies Baswedan dalam kontestasi pemilihan presiden di 2024 mendatang. Bahkan ya Partai Demokrat ya, Indonesia Perjuangan ya atau PDIP ya tengah melakukan upaya pendekatan untuk membujuk dan menawarkan kerjasama dengan Partai Demokrat dalam pemilihan umum ya pemilu di 2024. Bahkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa tidak ada yang salah jika partainya membangun dialog dengan Partai Demokrat meski partai itu sudah berada di koalisi yang berbeda. Ya, secara sistem demokrasi sah saja, silahkan begitu kan. Tetapi kita lihat bahwa secara etika juga kita lihat di situ begitu kan. Ya, Partai Demokrat itu ya bergabung kepada siapapun silahkan, tidak menjadi masalah. Ini bagian dari politik begitu kan ya. Tetapi saatnya bahwa ketika sudah berkomitmen begitu ya, tetapi PKS juga partai ini boleh dong untuk berkomunikasi yang lain begitu kan ya. Pada hakikatnya bagaimana dengan Partai Nasdem berbicara dengan Partai Golkar yang lain, terus kemudian bagaimana dengan etika dalam hatinya Partai Demokrat sendiri begitu kan begitu logika kita begitu. Bahkan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan tidak ada yang salah ya dengan partainya. Terlebih PDIP memiliki semangat gotong royong yang salah satu wujudnya adalah upaya membantu pihak lain dalam berpolitik. Betul ya. Ini bisa saja keakuran mereka itu sangat menguntungkan sekali begitu ya. Dalam artian bahwa 10 tahun juga tidak akur katanya begitu ya. Tetapi sekarang itu bukan saatnya kita bermusuhan, tetapi mari kita bergandengan tangan bersama-sama di situ begitu. PDIP Perjuangan itu memasang ya sambil menunggu hingga lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat belum turun, maka nggak ada salahnya berdialog, kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo yang dibacakan oleh Puan Maharani, AHY bersama sejumlah nama lain disebut masuk dalam 10 ya kandidat calon cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden Pilpres di 2024. Bahkan dia mengatakan selain AHY, nama lain yang muncul adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD ya, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Maka kemudian ya selang hari kemudian muncul nama tambahan yang masuk bursa bakal cawapres Ganjar, yaitu Menteri ya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki ya Hadi Muljono. Bahkan dia mengatakan AHY menghormati tetap bersikap KPP, sementara itu AHY sendiri menghormati wacana yang dimunculkan PDIP Perjuangan tersebut. Bagi putra sulung Presiden RI ya ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini, dalam politik semua kemungkinan bisa saja itu terjadi. Maka saya berterima kasih kepada siapapun yang menyebut nama AHY bisa diperhitungkan dan berpasangan dengan siapapun, termasuk terakhir Ibu Puan Maharani sampaikan yang bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo. Saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya ya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk menghadirkan gagasan-gagasan semacam itu. Sambung ya menurut AHY situasi politik tanah air memang harus bersikap dan membuka ruang dialog dengan semua pihak. Namun ini tertekan saat ini Partai Demokrat masih bertahan dengan pilihannya bersama KPP. Bahkan penentuan cawapres KPP ya begitu juga soal nama potensi cawapres yang kemungkinan untuk dipinang oleh Anies Baswedan di Pilpres ya di 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu ya dengan senyuman setelah masuk ya ke dalam mobil. Demokrat tak paksakan AHY jadi cawapres Anies. Sementara itu desakan Demokrat untuk segera mengumumkan cawapres di koalisi perubahan yang dikaitkan agar AHY menjadi pendamping Anies Baswedan telah dibantah oleh anggota tim 8 koalisi perubahan untuk Persatuan KPP Sudirman Said. Sudirman mengklaim bahwa seluruh partai politik anggota KPP yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Demokrat memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon pendamping Anies Baswedan. Dan sekarang menjadi bola liar di masyarakat begitu. Siapa sosok sebenarnya begitu? Kalau hanya ditentukan
itu Pak AHY di situ begitu ya harus menjadi cawapres, maka kemungkinan ya kenapa koalisi perubahan harus terbentuk seperti ini begitu ya. Ya pada hakikatnya kita tahu bahwa ya dalam dunia politik ada dinamis atau tidak begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.